Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are healthy and enjoy in this lesson. Today, we will learn about chemical elements. Chemical elements, kimia unsur. Di alam ini terdapat berbagai unsur yang dapat diperoleh dalam keadaan murni atau dalam bentuk senyawa mineralnya. In this chapter, you will learn, pada bab ini kamu akan belajar the existence of chemical elements in nature, keberadaan unsur-unsur kimia di alam. The grouping and property of chemical elements, pengelompokan dan sifat-sifat unsur kimia. The uses and dangers of chemical elements, kegunaan dan bahaya unsur-unsur kimia. Separating and creating of chemical elements, pemisahan dan pembuatan unsur-unsur. Sekarang kita bahas tentang keberadaan unsur-unsur kimia di alam. Yang pertama adalah unsur-unsur logam di alam. Sebagian besar logam berasal dari mineral. Apakah mineral itu? Mineral adalah zat yang terbentuk secara alami yang memiliki komposisi kimia beragam. Mineral yang cukup banyak mengandung logam tertentu disebut sebagai biji logam. Ini ada gambar natrium, kalium, aluminium, dan magnesium. Natrium ditemukan dalam bentuk mineral senyawa halid. Kalium ditemukan dalam bentuk mineral silfit, dan aluminium ditemukan dalam bentuk mineral bauksit. Oke, selanjutnya adalah logam yang ditemukan di alam dalam bentuk unsur bebas. Dikatakan unsur bebas jika tidak bersenyawa dengan unsur lain, seperti emas dan platina. Emas ditemukan menempel pada batu-batuan di alam. Sedangkan dalam bentuk ion ditemukan dalam air laut. Dikatakan ion karena mempunyai muatan, seperti Na+, berarti muatannya +1. Next, Mg2+, dan Ca2+. Yang kedua adalah unsur-unsur non-logam di alam. Sebagian besar unsur non-logam berwujud gas, seperti hidrogen, klorin, fluorin, nitrogen, oksigen, dan gas mulia. Gas nitrogen merupakan unsur yang paling melimpah di udara atau di atmosfer, yaitu sekitar 78% dari massa udara. Sedangkan kandungan oksigen di udara sekitar 23%, dan gas mulia sekitar 1%. Ini adalah gambar laut mati, di mana ada seseorang yang mengapung, padahal dia tidak menggunakan pelampung. Bagaimana bisa? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti slide berikutnya. Fakta menarik tentang laut mati. Yang pertama adalah bukan laut tetapi danau. Namanya laut mati, namun sebenarnya ia adalah sebuah danau yang berada di perbatasan Israel, Palestina, dan Yordania, tepatnya berada di wilayah barat Palestina. Kedalamannya tercatat mencapai 390 meter. Untuk yang kedua adalah faktanya mempesona, bukan menyeramkan seperti namanya. Meski namanya laut mati, namun panorama di sana jauh dari kata menyeramkan. Bahkan, pemandangan di laut yang disebut berada di titik terendah permukaan bumi itu sangatlah mempesona. Namanya sendiri berasal dari bahasa Ibrani Yam HaMavet yang berarti laut pembunuh. Salah satu alasan disematkan nama laut mati karena nyaris
tak ada kehidupan, seperti hewan air, di dalam atau di pinggirnya tidak ada. Fakta menarik tentang laut mati yang ketiga adalah, semua benda akan mengapung di laut mati. Kandungan garam di laut mati mencapai 33%, dan tingkat keasinannya 10% lebih tinggi dari air laut lainnya. Hal ini menyebabkan semua benda bisa mengapung, termasuk manusia. Fakta ini dimanfaatkan oleh wisatawan untuk merasakan sensasi mengapung di atas air sambil selfie. Dan fakta yang keempat adalah tidak ada kehidupan. Tak ada kehidupan baik di dalam maupun di pinggir laut karena tingginya kandungan kadar garam. Ikan dan tanaman air sulit hidup berkembang biak di sini. Hanya ada bakteri dan jamur mikroba yang bisa tumbuh dan berkembang di laut mati. Fakta yang terakhir tentang laut mati adalah lumpur yang dipercaya berkhasiat bagi kulit. Lumpur di laut mati memiliki kandungan mineral yang tinggi, seperti kalium, magnesium, ataupun bromonium. Manfaat lumpur ini antara lain, yang pertama adalah bisa memperbaiki sel kulit mati. Yang kedua, untuk melancarkan sirkulasi darah. Dan yang ketiga adalah menghaluskan kulit. Khasiat lumpur inilah yang dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk mengobati atau membuat kulit lebih halus. Jadi, kalau kalian ingin halus, kalian juga boleh menggunakan lumpur. Tidak usah jauh-jauh, gunakanlah lumpur yang ada di Sidoarjo. Tahu kan di mana? Yaitu lumpur lapindo. Next, ini adalah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar lumpur lapindo Sidoarjo. Bagaimana dengan lumpur lapindo Sidoarjo? Apakah kandungan lumpur lapindo sama dengan kandungan lumpur yang ada di laut mati? Ini adalah tugas kalian nanti di akhir pertemuan untuk mencari kandungan mineral apa sajakah yang ada di lumpur lapindo dan kegunaannya. Jika tadi unsur-unsur non-logam di alam berwujud gas, maka sekarang adalah unsur non-logam yang berwujud cair. Ini ada gambar bromin. Bromin ini berwujudnya cair dan berwarna coklat pekat. Yang terakhir adalah unsur-unsur non-logam padat yang ditemukan di alam. Ada fosfor. Fosfor ditemukan di alam sebagai batu fosfor. Dan yang paling penting adalah fosfor putih dan fosfor merah. Selanjutnya, sulfur. Sebagian sulfur ditemukan di kerak bumi dalam bentuk unsur bebas. Dan yang terakhir ada karbon. Karbon merupakan unsur esensial pada makhluk hidup. Selain itu, karbon merupakan komponen gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Unsur bebas karbon ditemukan dalam bentuk grafit dan intan. Ini ada gambar intan dan grafit. Ini adalah sama, tapi tak serupa. Kok bisa? Ya, untuk mengetahui jawabannya, ikuti slide selanjutnya. Alotropi karbon. Alotropi adalah bentuk modifikasi struktur yang berbeda dari unsur yang sama. Untuk mempermudah pemahaman kalian, kalau di manusia, alotropi adalah kembar tetapi tidak identik. Kalian pernah melihat siswa kembar kan? Tapi di sini kembarnya tidak identik. Coba dilihat, ini adalah gambar struktur intan dan struktur grafit. Meskipun intan dan grafit sama-sama tersusun dari atom karbon, namun mereka membentuk susunan kristal yang berbeda. Di manakah perbedaannya? Inilah perbedaan grafit dan intan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar struktur grafit. Di sampingnya adalah struktur intan.
Pada intan, atom karbon tersusun dengan bentuk tetrahedral. Bentuk tetrahedral ini merupakan bentuk yang juga terdapat pada gas CH4. Setiap atom karbon pada intan terikat secara kovalen dengan 4 atom lainnya. Bentuk berbeda terjadi pada grafit. Setiap atom karbon terikat dengan 3 atom karbon lainnya. Struktur yang terbentuk dari grafit adalah heksagonal berlapis-lapis. Jadi, di sini kelihatan bedanya dilihat dari struktur ikatannya. Oke, next. Dengan perbedaan struktur tersebut, apa pengaruhnya terhadap sifat kedua jenis alotropi karbon tersebut? Jawabannya adalah, bacalah materi di website setelah pembelajaran ini. Jadi kalian scroll ke bawah, nanti kalian akan menemukan materi alotropi karbon. Lanjut, materi yang ketiga adalah unsur-unsur semi-logam di alam. Unsur-unsur semi-logam sebagian besar ditemukan di alam dalam bentuk mineral. Ada contoh unsur semi-logam dan jenis mineralnya. Ada boron dengan simbol B ditemukan dalam mineral boraks. Silikon dengan simbol Si ditemukan dalam mineral silika. Coba diperhatikan, ini ada gambar mineral silika. Warnanya ada yang putih, ada yang berwarna pink. Di akhir materi, kita ada reflection. Dalam subbab ini, kompetensi yang harus kalian kuasai adalah dapat menyebutkan beberapa mineral yang mengandung unsur-unsur kimia. Yang pertama, buatlah dan isilah tabel seperti di bawah ini. Ada nomor, ada unsur, sumber mineral, rumus kimia mineral, kelompok mineral, dan gambar mineral. Jadi, kalian mencari minimal 5 unsur dengan sumber mineralnya, lengkap dengan rumus kimianya, dan kelompok mineralnya, serta gambar mineralnya. Ibu kasih contoh, unsur besi atau Fe. Sumber mineralnya adalah siderit. Rumus kimia mineral FeCO3. Kelompok mineral besi termasuk apa? Logam, non-logam, atau semi-logam. Berarti besi termasuk logam. Gambar mineral besi dicari di internet ya. Oke. Yang kedua, find information about some place in Indonesia that have mineral mine. Di sini kalian mencari yang di lumpur lapindo. Okay, thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.